Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Melika Juwitasari dengan NPM 215101075 dan Mutia Rahmadani dengan NPM 215101083 dan M. Rangga Wirdinata dengan NPM 215101072 akan mempresentasikan materi kami tentang Dinasti Abbasiyah dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasimi MSy. Selamat menyaksikan. Materi pembahasan yang pertama yaitu pendirian Dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah selalu dinisbatkan kepada paman Nabi Muhammad, yakni Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan kekhalifahan pertama dari pemerintahan Abbasiyah dimulai oleh Abdullah bin Al-Syafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yakni dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1256 Masehi. Bagi kalangan Bani Hashim, setelah Rasulullah wafat, yang paling berhak berkuasa adalah keturunan beliau. Sebelum berdirinya Dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan. Antara satu dengan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya. Dari nama Al-Abbas, paman Rasulullah, nama ini disandarkan pada 3 poros pusat kegiatan, yakni Humaimah, Kufah, Khurasan. Humaimah merupakan tempat yang tentram. Di tempat inilah keluarga Bani Hashim bermukim dan bertempat tinggal. Para petingginya berjumlah 100 orang di bawah para pimpinan yang berjumlah 12 orang. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa ke-6. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan perkembangan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan Dinasti Abbasiyah pada periode tersebut lebih menekankan pembinaan kebudayaan dan peradaban Islam daripada perluasan wilayah. Dan disinilah letak perbedaan pokok antara Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Umayyah. Puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada juga pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Salah satu yang berkembang pada masa kejayaan Islam Dinasti Abbasiyah ialah kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Itu semua terbukti dari beberapa penyusunan buku yang dilakukan pada masa tersebut dan juga ilmu penerjemahan. Setelah terjadinya serangan Mongol, Khalifah pun kembali ke Baghdad bersama dengan Ibnu al-Alqami dan Nasruddin al-Tusi. Di bawah rasa takut dan tekanan yang hebat, Khalifah pun mengeluarkan emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya untuk diberikan kepada pasukan Mongol. Akan tetapi sebelumnya, Ibnu al-Alqami dan Nasruddin al-Tusi membisiki pasukan Mongol untuk tidak membawa tawaran perdamaian dari Khalifah. Tatkala Khalifah kembali dengan membawa barang-barang yang banyak, namun justru pasukan Mongol menginstruksi untuk mengeksekusi Khalifah. Dengan demikian, pada hari Rabu tanggal 14 Safar, terbunuhlah Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dalam dibalik terbunuhnya Khalifah adalah Ibnu al-Alqami dan Nasruddin al-Tusi. Bersama dengan gugurnya Khalifah, pasukan Mongol pun menyerbu masuk ke Baghdad tanpa perlawanan yang berarti, sehingga jatuhlah kota tersebut. Dilaporkan bahwa jumlah orang yang tewas kala itu adalah 2 juta jiwa. Tidak ada yang selamat kecuali kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang yang meminta perlindungan kepada pasukan Mongol, orang-orang yang berlindung di rumah Ibnu al-Alqami, serta pasukan konglomerat yang membagi-bagikan harta mereka kepada pasukan Mongol. Demikianlah akhir dari perjalanan dinasti yang pernah membawa Islam berjaya pada masanya. Kejayaannya bahkan mampu mengalahkan kejayaan Eropa. 2. Pola pemerintahan Dinasti Abbasiyah. A. Pimpinan pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi.
dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir atau perdana menteri. Dalam menjalankan pemerintahan, dibentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris. A. Katibul Rasail atau Sekretaris Urusan Persuratan. B. Katibul Khoraj atau Sekretaris Urusan Keuangan. C. Katibul Jundi atau Sekretaris Urusan Tentara. D. Katibul Syurtah atau Sekretaris Urusan Kepolisian. E. Katibul Qodda atau Sekretaris Urusan Kehakiman. B. Wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi, disebut juga dengan istilah An-Nidamul Idari Al-Marzaki. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat, dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. Imarat pada waktu itu ada 3 mazhab, yaitu Imarat al-Istiqfa, Imarat al-Khossah, dan Imarat al-Istilau. Kepada wilayah hanya diberikan hak otonomi terbatas. Yang mendapat hak otonomi penuh adalah desa yang disebut Al-Qura atau dengan kepala desa yang bergelar Syekh Al-Quryah. C. Tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah, ditetapkanlah tanda kebesaran dan lambang kehormatan. Tanda kebesaran meliputi Al-Burdah atau pakaian kebesaran, Al-Khotim yaitu cincin atau stempel, dan Al-Qodib atau semacam pedang. Lambang kehormatan meliputi Al-Khuttab yaitu pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat, As-Sikah yaitu pencantuman nama khalifah atas mata uang, dan At-Tiros yaitu lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan para pejabat. D. Angkatan perang. Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Diwan Jundi. Terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Terdiri dari Al-Jundul Mustarzikoh atau tentara tetap dan bergaji yang tinggal di asrama, dan Al-Jundul Mutawawiyah atau relawan. Kesatuan tentara pada masa itu terdiri dari Arif atau membawahi 10 prajurit, Nakib atau membawahi 10 Arif, Qaid atau membawahi 10 Nakib, dan Amir atau membawahi 10 Qaid. E. Kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Para hakim tidak lagi bertijihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman saja pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab-mazhab lain. Organisasi kehakiman juga mengalami perubahan. Antara lain, telah dibentuk jabatan penuntut umum atau kejaksaan, di samping telah dibentuk instansi Diwan Qodil Qudah. 3. Ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Pada masa itu terdiri juga Daulah Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Umayyah. Dengan adanya kekuasaan Islam selain Daulah Abbasiyah di Andalusia atau Eropa, berarti wilayah dakwah Islam semakin luas. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghassan, Halab, Bukhara, dan lainnya. Pada beberapa kota tersebut juga sering terdapat bangunan istana para raja atau amir yang menguasai daerah tersebut. Peradaban Islam pun mengalami kemajuan yang cukup pesat karena para penguasa peduli terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah tertentu. Para khalifah menjadikan daerah kekuasaannya sebagai pilar perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Sehingga bisa dirasakan adanya perbedaan dan kemajuan setelah dikuasai Islam dibandingkan pada masa sebelum kedatangan Islam. Wilayah-wilayah yang telah dikuasai Daulah Abbasiyah
mengalami kemajuan yang cukup pesat. 4. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Di samping banyak kemunculan karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Buku-buku ini dari berbagai bahasa yang berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah menyediakan dana yang sangat besar untuk kegiatan penerjemahan ini. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang hanya berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang muda berasal dari Persia. Para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah menjajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang dipilih adalah benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dari 3 benua ini dianggap mengalami kemajuan yang sangat pesat dari semua ilmu pengetahuan dan Islam berkembang pula di negara-negara Barat atau Eropa. Di sana perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam berkembang tidak kalah pesatnya. Berbagai hasil penemuan dan peneliti ilmiah dibukukan oleh para ilmuwan Muslim. Kegiatan penerjemahan dari berbagai buku karya ilmuwan besar Eropa terus berlangsung. Pembangunan tempat kegiatan belajar sangat pesat dan sangat diperhatikan oleh para penguasa Muslim yang ada di sana. Kegiatan-kegiatan belajar diikuti oleh umat Islam dari berbagai kalangan. Kota-kota besar dan berbagai peninggalan yang saat ini masih dapat disaksikan merupakan bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umat Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kesimpulan, zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah juga merupakan dinasti yang memerlukan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik dari Bani Umayyah. Di samping itu, pada masa dinasti ini banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual Muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang dinasti Abbasiyah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.